Jadi hari ini kita akan menjalankan kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara Kebinekaan keempat, yaitu tentang permainan tradisional. Jadi di mana dalam pertemuan kita kali ini saya akan memberikan dua jenis materi. Pertama lewat video, kemudian lewat PowerPoint, yang diharapkan tujuan kegiatan ini agar adik-adik peserta kegiatan modul pertukaran mahasiswa modul Nusantara dapat mengetahui apa tentang permainan tradisional di Sulawesi Selatan. Jadi sebelumnya di kebinekaan pertama kita telah melaksanakan kenali asal, kegiatan kenali asal. Kemudian kita melaksanakan kebinekaan kedua, yaitu bedah lagu Angin Mamiri. Kemudian kita melaksanakan kebinekaan ketiga kemarin, yaitu kopi tradisional Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir kita mengadakan kebinekaan keempat, yaitu tentang permainan tradisional. Sambil menunggu teman-temanmu yang lain, teman-teman yang lain, kita kita berdiskusi sejenak. Apakah sekalian kemarin sudah mengisi absen? Sudah mengisi absen presensi ya? Ada juga nanti assignment yang harus kalian isi. Saya lihat baru 3-4 orang yang isi, tapi kan waktunya sampai tanggal 15. Nah, ini juga saya lihat sudah bergabung Endang. Mungkin ada yang mau disampaikan sama adik-adik kita ini, peserta pertukaran mahasiswa Endang. Sebagai mentor, silahkan Dek. Halo Pak, kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Dek? Di tempatmu hujan ya? Wah, di sini hujan keras ini di Makassar. Iya Pak, sama hujan deras juga. Sama Pak. Sama Pak. Iya, sekarang ini cuaca sudah tidak menentu ini, Dek sekalian. Kadang panas, kadang hujan. Sebelum saya mau mulai, Endang, mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman kita ini. Silakan Dek. Pak, mungkin untuk jadwalnya, karena ada beberapa teman-teman tadi yang hubungi, jadwalnya sebenarnya tidak menentu Pak. Kadang di seminggu itu 4, 2 kali, 3 kali. Mana ada adik-adik yang berhalangan karena tabrakannya dengan mata kuliah itu. Betul. Tapi saya arahkan. Mungkin bagaimana kira-kira Pak sarannya? Jadi sebenarnya ini Dek, supaya nanti di minggu-minggu berikutnya sampai akhir, kita sudah tinggal mengadakan refleksi. 1 kali kebinekaan, 1 kali untuk bulan September, supaya nanti saya harapkan ada ke depan tidak terganggu lagi. Jadi ada panjang waktu untuk mengikuti mungkin mata kuliah yang lain. Jadi saya juga kan sebagai dosen ini mata kuliahnya banyak, makanya saya bisa untuk bulan September ini saya menyelesaikan kita supaya
range-nya 2 minggu ke depan mungkin tinggal kita Sabtu Minggu saja. Jumat Sabtu Minggu itu rencana kita untuk refleksi sama kebinekaan lagi 1 kali, berarti tinggal 2 kegiatan. Baru kita nanti mulai lagi di bulan Oktober. Seperti itu alasan saya, Endang. Iya baik Pak, nanti saya komunikasikan sama teman-teman. Terima kasih Iya. sebelumnya Pak. Oke, kalau begitu kita mulai saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini mulai kegiatan kebinekaan keempat. Saya akan memutarkan video tentang permainan tradisional. Saya harap adik-adik sekalian mengikuti video ini yang kebetulan dibuat oleh teman-teman kalian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Apakah suaranya kedengaran? Terdengar Bapak. Kedengaran ya. Saya lanjut berarti ya. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Teman-teman, saya akan memperkenalkan sebuah permainan tradisional yang bernama bentik. Di kampus saya, permainan tradisional ini disebut cangkeh. Adapun alat yang digunakan dalam permainan ini yaitu 2 potongan kayu, di mana potongan kayu yang satu berukuran 30 cm dan yang satunya 10 cm. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Untuk cara permainannya, simak video berikut ini. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath,
See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Itulah tadi permainan tradisional Cangke. Salam olahraga. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Jadi itulah tadi sekilas dari permainan cangke, permainan tradisional asal Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan PowerPoint terkait dengan permainan cangke tersebut. Cangke permainan khas tradisional Sulawesi Selatan. Cangke adalah nama salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah kami, Sulawesi Selatan. Cangke merupakan salah satu ragam keunikan permainan tradisional Indonesia yang menjadi warisan budaya masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Permainan cangke dilakukan atau dimainkan
oleh dua kelompok, satu kelompok sebagai pemukul dan satu kelompok lagi sebagai penangkap. Dan juga di mana biasanya masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Yang diperlukan dalam permainan ini adalah 2 buah pamepek atau stick yang biasanya dibuat dari rotan, kadang bambu, kadang juga kayu yang biasanya dari gagang sapu. Jadi permainan ini sebenarnya kadang juga membuat ibu-ibu kita sangat marah karena gara-gara permainan ini sapunya tinggal sedikit, itu pemegangnya, jadi untuk dipakai menyapu rumah itu agak susah. Jadi kadang biasa karena permainan ini ibu-ibu kita zaman dahulu itu menyembunyikan sapunya. Tapi kita tetap akan berusaha mencari karena dari gagang sapu lah itu paling bagus dibuat stick cangke atau pamepe yang dalam bahasa Makassar, dengan ukuran kurang lebih 30-40 cm sebagai pemukul dan penghitung poin. Dan pamepe kedua atau yang dijadikan objek yang dipukul itu memiliki panjang kurang lebih 10 cm dengan masing-masing diameter sekitar 5 cm. Dan juga biasanya pamepe tersebut terbuat rotan, bambu, ranting pohon jambu, dan kayu pemegang sapu. Ini adalah alat dan bahan, di gagang sapu bambu, ukuran stick, diameter 5 cm. Sebenarnya saya lupa menambahkan lagi satu di sini, yang menjadi alat dan bahan itu lapangan dengan diameter 50 meter dengan panjang 50 meter dan lebar kurang lebih 10 sampai 15 meter. Cuman pada saat sekarang sangat susah untuk mencari tempat untuk memainkan permainan ini dikarenakan sangat sedikitnya lapangan yang ada karena sudah menjadi bangunan baik itu apartemen, ruko atau apapun itu. Selanjutnya ini modelnya. Model pembuatan sticknya seperti ini. Jadi ini adalah lubangnya seperti tadi kita lihat di videonya. Begini modelnya, ditaruh melintang kemudian dicungkil. Kemudian dicungkil, jadi satu tim yang lain mencungkil, tim yang lain itu menahan atau bersiap-siap untuk menangkap stick yang dicungkil. Seperti ini bentuk model pembuatannya. Kemudian kita masuk teknis permainan cangke. Satu, pertama ricungkili atau mencungkil. Ricungkili atau mencungkil, ricungkili dalam bahasa Makassar yang artinya mencungkil dalam bahasa Indonesia. Tahap ini pemain yang bertugas untuk memukul atau menempatkan stick kecil di atas lubang yang telah dibuat. Selanjutnya memegang stick panjang dengan menempatkan di belakang stick kecil seperti contoh yang tadi. Seperti ini contohnya. Kemudian melakukan cungkilan sekuat-kuatnya agar stick kecil terlontar jauh ke depan. Selanjutnya tugas dari si tim penangkap itu untuk menangkap stick kecil tadi yang dilontarkan, dan apabila si penangkap tidak dapat menangkapnya, maka stick kecil tersebut harus dilemparkan ke arah stick panjang yang terdapat di atas lubang. Jika tidak,
kena dan terjadi jarak antara stick dengan lubang, maka akan menjadi poin bagi pihak pemukul. Tetapi jika kena tangkap, maka akan terjadi pergantian pemain, rolling. Jadi yang penangkap menjadi tim pemukul. Seperti ini contohnya ya, untuk yang gambar asli. Begini caranya dicungkil. Kemudian ripepe sere, artinya pukulan pertama. Pada tahap ini, yang bertindak sebagai pemukul mengambil kedua stick, kemudian melempar stick pendek ke udara dan stick panjang, bersiap-siap untuk memukul stick pendek sekencang-kencangnya atau sejauh-jauhnya ke arah kelompok penangkap. Bedanya dengan tahap pertama tadi, tahap ini orang yang memukul stick tidak lagi menempatkan stick panjang di atas lubang, melainkan bisa dipegang. Tapi ada juga yang memukul dari lubang dengan cara memukul ujungnya sehingga stick kecil itu terlontar, kemudian dipukul dengan stick panjang. Cuman tergantung sih bagaimana kedua cara tersebut bisa dipakai untuk memainkan. Jika berhasil memukul balik stick kecil tadi, maka akan terjadi hitungan poin. Namun apabila stick yang dilempar tadi tidak terjadi, jarak dengan lubang atau jaraknya tidak melebihi panjang pemukul, maka pemain yang bertindak sebagai pemukul tadi diganti dengan kelompok lain. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu juga lubang, yang penting ada tempat untuk membuat stick kecil itu bisa dari batu, taruh sticknya itu menyerong supaya bisa dipukul dari atas sehingga melenting ke atas, kemudian dipukul. Seperti itu contohnya. Kemudian ripepe rua atau pukulan kedua pada tahap yang atau merupakan tahap terakhir, di mana stick diletakkan di dalam lubang dengan posisi yang miring ke depan. Ujung yang keluar pada stick pendek tersebut dipukul dengan menggunakan stick panjang, seperti yang baru-baru saya jelaskan tadi. Apabila stick pendek tersebut sudah terlontar ke udara, maka cepat-cepat harus dipukul kembali ke depan menuju ke arah si penangkap sejauh mungkin. Jika tidak tertangkap oleh kelompok penangkap, maka jarak lontaran tersebut langsung dijadikan poin. Namun apabila saat melontarkan titik pendek ke udara dan tidak dapat memukulnya, maka terjadi kembali pertukaran tim. Dari yang tim menangkap menjadi tim pemukul lagi. Dan apabila semua pemain dari kelompok pemukul telah gagal, maka kedua kelompok tersebut bertukar peran. Cara menghitung poin. Untuk menghitung poin dalam permainan cangkeh pada tahap 1 atau 2, apabila terjadi jarak dengan hasil lemparan si penangkap, maka panjang stick pemukul digunakan sebagai pengukur panjang jarak. Apabila jarak stick kecil ke lubang sebanyak 10 kali stick panjang, maka mendapat poin 10. Sedangkan untuk tahap ketiga, ketika si pemukul melakukan pukulan ke stick kecil dan kelompok penangkap tidak dapat menangkapnya, maka jarak hasil pukulan tersebut langsung dihitung menggunakan stick panjang menuju ke arah lubang. Jika jaraknya sebanyak 25 stick panjang, maka mendapat poin 25. Kemudian, sedangkan bagi kelompok penangkap, apabila dalam setiap pukulan dapat menangkap stick, maka akan mendapat poin tertentu. Di mana ketika dapat menangkap stick pendek menggunakan 2 tangan, maka akan mendapat 5 poin. Dan apabila dapat menangkap dengan 1 tangan, akan mendapat 10 poin. Nah, inti dari permainan ini adalah kecepatan dalam mengumpulkan angka 100 dan kerjasama kelompok yang baik, terutama bagi kelompok penangkap. Pihak yang mendapat angka 100 lebih dulu dianggap sebagai pemenang. Nah, serunya bagi kelompok yang telah diberikan hukuman, adengnya mungkin dong si pemenang sesuai jarak stick pendek yang dipukul oleh pemenang dengan menggunakan pukulan tahap kedua. Itulah beberapa hal yang menjadi inti dari permainan cangkeh. Untuk adengnya itu seperti ini contohnya, Dedek. Jadi pihak yang menang ini saya ilustrasikan sebagai menggendong pacar di
menggendongnya posisinya seperti ini. Tapi jaraknya tergantung jarak jauhnya pukulan stick kecil tersebut, dan itu bisa dihitung 2 sampai 3 putaran tergantung kesepakatan dari para tim pemain. Jadi itulah tadi sekilas tentang permainan cangkek, permainan tradisional asal Sulawesi Selatan. Saya dulu waktu kecil juga sering memainkan permainan ini, yaitu dengan konsekuensi bahwa ibu saya akan memarahi saya karena setiap sapunya rusak. Mungkin setiap 3 hari ibu saya beli sapu lagi gara-gara permainan ini. Tapi saya tidak namanya anak-anak, saya tidak memedulikannya. Pokoknya kalau selesai bermain, kadang biasa kita sudah membuang sticknya. Begitu kumpul lagi, biasanya permainan ini dimainkan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu kita kumpul lagi, cari sapu lagi, ya dibuatlah lagi stick seperti ini. Oke, itulah tadi mungkin penjelasan dari saya. Mungkin ada adik-adik atau teman-teman yang ingin berdiskusi terkait permainan ini. Saya minta Endang segera fasilitasi jadi moderator untuk diskusi ini. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan tentang permainan ini. Mungkin siapa? Tina atau Fadila? Silakan Fadila. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Fadila Latisya Putri Anjani, saya asal dari Jawa Timur, tepatnya domisili Trenggalek. Begini Bapak, saya mau berkomentar dari permainan cangkek ini, kan kalau dari Sulawesi Selatan itu kan namanya permainan tradisional cangkek. Nah kalau di sini itu khususnya di Jawa Timur ya Pak, di Trenggalek juga bisa disebut dengan permainan pati lele Bapak. Nah pati lele ini juga salah satu permainan tradisional yang khas dari Jawa Timur yang dimainkan oleh anak-anak dengan menggunakan tokat kayu seperti permainan cangkek tersebut itu. Kemudian permainan pati lele yang seperti permainan cangkek itu sama halnya dengan permainan cangkek yang ada di Sulawesi Selatan, Bapak. Jadi setiap kelompok itu bergantian untuk mendapatkan giliran bermain dengan cara memukul tongkat pendek yang pemukul, kemudian jarak jatuhnya itu tongkat diukurnya. Sementara itu nanti kelompok yang lainnya itu menjaga dan berusaha menangkapnya seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Begitu Bapak. Wah, itulah karena keragaman budaya kita di Nusantara ternyata ada juga permainan seperti ini di Jawa ya. Mungkin nama penyebutannya yang lain atau nama penyebutannya yang lain, tapi tata cara dan metode permainannya sama. Mungkin adik-adik yang lain ada yang punya juga cerita tentang permainan tradisional seperti teman kalian Fadila, silahkan. Silahkan kalau ada yang mempunyai cerita tentang permainan tradisional dari daerahnya, bukan seperti cangkek, cuman kalau ada silahkan diceritakan. Mungkin saya coba ke siapa? Dwi. Kalau bisa saya harap adik-adik mengaktifkan videonya untuk kita jadikan dokumentasi. Saya akan screenshot dan akan men-share di grup. Karena bagus itu kalau kita semua videonya terbuka, jelas.
Silahkan. Yang lain videonya kalau bisa diaktifkan. Apakah ada yang ingin bercerita? Saya coba. Siapa ya? Hagen, apa permainan tradisional dari tempat kamu? Oh, kalau permainan izin jawab ya. Ya, Kalau permainan dari tradisional dari tempat saya itu Pak, hampir sama kayak tempat Bapak, cuman kan beda penamaan aja Pak. yang membedakan apanya? Nama juga ya? Namanya doang Pak membedakan Pak. Oke. Apakah selain di sini sih juga banyak, cuman saya lebih mungkin feeling saya sudah benar bahwa permainan ini banyak terdapat di wilayah-wilayah Nusantara, cuman penamaannya saja yang membedakan. Oke, makasih Hagen ya. Saya coba ke siapa? Devi, ayo Devi, apa ya permainan tradisional yang ada di Devi Yuyun ya? Iya, terima kasih Pak kesempatannya. Kalau di tempat saya itu ada juga permainannya kayak punya Bapak, cuman itu tuh di beda daerah gitu Pak. Jadi saya tuh nggak tahu itu namanya tuh apa, tapi permainannya tuh sama persis. Tapi kalau khas dari daerah saya itu namanya tuh cekaluk. Kalau dari kata kita orang itu namanya tuh cekaluk. Jadi cara permainannya itu tuh kita tuh kayak bikin petak-petak gitu. Apa ya, mungkin kalau yang dari Jawa tadi anak-anak dari Jawa itu menyebut permainan itu kayak engklek gitu. Cuman kalau dari bahasa Lampung kita itu manggilnya itu cekaluk. Kayak gitu. Oke. Permainannya ya petak-petak gitu sih Pak. Kita Sama nanti aja ya? lompat-lompat sesuai dengan petaknya itu, kita pakai batu. Oke, saya coba tanya siapa ini? Ahmad Khairil. Iya Pak, Apa permainan tradisional? kebetulan saya sama Gevi itu hampir sama ya Pak, karena saya berasal dari Jawa Tengah, ada dan apa itu congklak Pak. Congklak ya? Oh, kalau congklak sih saya tahu. Selain congklak, apalagi? Ada gasing Pak, sama gerobak sodor. Babak sodor ya. Oke, makasih ya Airil. Kemudian saya minta siapa? Ulfa, coba Ulfa, apa yang ada di daerah kamu? Permainan tradisionalnya? Ulfa? Oke, kita coba Dwi Rindiani. Atau ya. Siapa? Siapa dulu? Dwi dulu. Silakan. Apa permainan khas dari daerahmu? Ayo, apa bisa diceritakan? Suaranya nggak kedengaran deh. Ya.
Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke Ulfa. Silakan Ulfa. Iya Bapak, Ya, sebentar ya Pak. Pergi ke tempat yang agak sedikit Pak Ribet. Kalau di daerahnya sendiri itu Pak ada yang main layang gitu. Jadi dia memang ada musimnya Pak. Jadi saat musim itu memang kayak ada patokan, misalkan ada perkiraan yang dikasih apa gitu. Misalkan dikasih gitu. Jadi dia orangnya harus kumpulin duit. Terus ya. Apakah terdengar Pak? Ya, kedengaran. Cuman kresek-kresek. Jaringan yang bagus ya Pak. Oke. Sudah ya, Ulfa ya? Sudah Bapak. Ya, oke, makasih Dek. Kemudian saya pindah ke Seto. Apa permainan khas daerahmu, Seto? Baik, Pak. Kalau permainan daerah saya itu sebenarnya ada banyak, Pak. Itu tergantung dengan musimannya. Tapi yang sering saya mainkan di kampung itu ada dua, yaitu yang pertama menyimpet, yang itu adalah sejenis menyumpit, akan tetapi menyumpitnya itu menggunakan sejenis buah yang keras. Itu biasa digunakan untuk main perang-perangan di masa kecil saya. Dan yang kedua ada main lembelem, itu sejenis itu membutuhkan 4 orang untuk memainkannya, karena memainkannya menggunakan galah. Galah ada berjumlah 4, itu disilangkan. Nanti setiap orang akan melewati galah itu ada dengan satu lagu. Jika kaki kita menyentuh galah itu, berarti kita itu udah bisa dibilang mati gitu, Pak. Kalau misalnya kita bisa melewati rintangan itu sampai lagunya selesai, berarti kita diberi tantangan yang lebih sulit lagi. Tapi permainannya itu sedikit sama, karena dia berdasarkan lagu-lagu daerah setempat itu, Pak. Ya, Pak. Gitu ya, bagus ya. Banyak ya macamnya. Oke, makasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Kemudian siapa nih? Aisyah. Iya Pak, kalau saya pas SD ataupun ya masih sering main kawan tetangga gitu Pak, seringnya main namanya lompat talo, yaitu yang mungkin cukup umum, namanya itu lompat tali. Seperti itu sih Pak. Ada juga kayak engkol dan lainnya. Oke. Terima kasih Aisyah. Kemudian Putri Novita. Jangan lupa ya adik-adik nanti men-screenshot juga pertemuan kita sebagai laporan adik-adik nanti. Baik, Bapak. Ya, saya juga nanti akan bagikan beberapa screenshot yang sudah saya lakukan. Tadi siapa? Aisyah ya? Sudah ya? Iya, Pak. Apa ya? Putri Novita. Putri. Atau kita kemudian ke Ferdinand. Ferdinand. Dengar suara saya? Atau kita ke Vina, yang terakhir ini Vina. Iya baik Pak. Jadi Silakan.
Jadi sebelumnya saya berasal dari Aceh sama dengan Ulfa dan Ulfa. Nah, jadi kalau di Aceh itu Pak, spesifiknya tidak ada permainan yang seperti Bapak jelaskan tadi begitu. Tapi permainan tradisional anak-anak di Aceh itu biasanya lebih ke hewan gitu mungkin Pak. Namanya itu salah satunya ada pepok lemo. Nah, jadi biasanya pepok lemo itu mereka melakukannya itu di sawah-sawah begitu Pak. Jadi mereka pergi ke sawah beramai-ramai dengan teman-temannya. Kemudian ada kerbau di sana, maka mereka bermain dengan kerbau tersebut Pak begitu. Kemudian ada namanya itu main galah atau namanya seperti yang disebutkan oleh saudari Aisyah tadi namanya lompat talo. Nah, jadi cuma seperti itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak adik-adik sekalian telah menjelaskan permainan-permainan tradisional dari daerah masing-masing. Nanti saya akan memberi tugas seperti yang kopi tradisional ya. Nanti setelah tanggal 15 saya akan berikan tugas tentang permainan tradisional. Jadi adik membuat PDF saja di gambar-gambar dan berikan penjelasan tentang permainan tersebut. Nanti diupload di tugas assignment. Tapi untuk yang sekarang ini tugasnya kan yang kopi tradisional itu sampai tanggal 15 saya berikan kesempatan adik-adik. Kemudian nanti presensinya ini saya tadi sempat membuat untuk 2 pertemuan. Cobalah adik-adik nanti isi. Kalau ada kendala silahkan dianukan di WhatsApp grup saja. Mudah-mudahan saya bisa membantu adik-adik untuk mengisi presensi. Jadi sebelum saya tutup, kita ini tinggal untuk bulan ini tinggal 2 kali ya, refleksi 1 kali dan kebinekaan 1 kali. Untuk kebinekaan selanjutnya saya minta adik-adik menonton kita bedah film, menonton film Jalang Kote Rasa Keju. Itu mungkin sudah ada di YouTube. Silahkan nanti juga saya akan coba mendownload filmnya untuk kita sajikan. Tapi mungkin trailernya aja yang saya akan sajikan di pertemuan kebinekaan kita berikutnya. Jadi untuk ke depan ini sudah seminggu ini saya minta adik-adik mencoba menonton film Jalang Kote Rasa Keju ya. Nanti kita akan membahasnya supaya tidak perlu nanti pada saat kita kebinekaan kelima bedah film tidak perlu saya panjang-panjang memutar filmnya, cukup trailernya saja dan kita berdiskusi tentang itu. Ada sudah ada di YouTube kayaknya itu adik-adik, atau mungkin bisa adik-adik cari di platform lain mungkin seperti Cinema 21 atau apalah. Silakan adik-adik menonton ya. Itu juga film yang bercerita asal Sulawesi Selatan, di mana Jalang Kote itu adalah makanan khas. Kalau di Jawa biasanya disebut pastel, isinya mirip juga sama panada, mirip juga banyak sih pokoknya saya rasa di daerah-daerah lain itu ada makanan sejenis Jalang Kote itu. Ada pertanyaan dari adik-adik? Silahkan terkait materi kita hari ini. Saya lupa bahwa terakhir itu sebenarnya ada nilai yang utama yang terkait dengan permainan cangkeh ini, yaitu ini nilai-nilai luhur yang ada dari permainan cangkeh ini, yaitu silakan adik-adik membaca bahwa melatih ketangkasan dan kedisiplinan,
Terus nilai olahraga tercermin dari gerakan saat memukul atau melempar, melestarikan tradisi. Permainan Macuke adalah warisan leluhur yang mengajarkan budi pekerti bagi anak. Oleh karena permainan ini penting untuk dilestarikan agar nilai-nilai dalam permainan ini terpelihara. Dan yang terakhir, menjaga kekompakan. Nilai ini termasuk dari strategi permainan tim yang membutuhkan kekompakan dan dalam menjalankan permainan agar menang. Kemudian ini referensinya. Dari permainan cangkeh ini bisa, nanti saya akan share PowerPoint-nya di grup saja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini kebinekaan. Saya banyak terima kasih kepada adik-adik mau meluangkan waktu untuk melaksanakan program kegiatan MBKM kita, pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Ini kita sudah sampai ke 25% dari beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Saya harap adik-adik tidak bosan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemarin juga saya mendengar bahwa ada kemungkinan untuk pertemuan bulan November itu adik-adik sudah bisa datang ke Makassar. Mudah-mudahan hal itu dapat terwujud. Karena pandemi juga sudah melandai. Mungkin adik-adik yang penting itu ingat vaksin ya. Kalau bisa adik-adik vaksin untuk full dua tahap, sehingga nanti pada saat sudah terbuka kesempatan untuk ke Makassar, karena pasti syarat itu antara lain vaksinnya sudah lengkap. Sambil terus saja menjaga protokol kesehatan untuk adik-adik selama berada di sana. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga jangan lupa isi absensi di kolom chat Zoom. Saya beri waktu 5 menit. Silakan dengan format universitas, program studi, NIM, dan nama. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh mentor? Silakan mentor. Oke, kalau tidak ada, kalau sudah selesai semua, jangan lupa saya ingatkan lagi, adik-adik mengerjakan tugas dan mengisi presensi untuk 2 kegiatan, dan juga tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker ya, adik-adik. Saya baca chatnya, jadi insya Allah kemungkinan luringnya ini sebulan 2 bulan ke depan terbuka lebar. Kemarin kita ada rapat koordinasi dengan panitia MBKM pusat, bahwa sudah banyak memang peserta yang minta untuk segera luring, karena memang untuk mengetahui kearifan lokal di suatu tempat itu kalau kita tidak datang langsung tidak begitu paham secara keseluruhan dibanding kalau kita melihat langsung. Berdoa saja adik-adik
bisa luring. Mudah-mudahan di bulan akhir Oktober atau awal November sudah bisa terrealisasi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.